The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Sudah ada di bulan Agustus ini, saya percaya kasih anugerah Tuhan itu cukup buat Anda dan saya. Oleh karena itu mari sama-sama siapkan hati kita akan beribadah. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kami. Hadirlah atas ibadah kami saat ini Tuhan. Bawa setiap kami untuk siap menghampiri tahta kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua bilang, Amin. Oh, thank you Jesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu.
Terima kasih Tuhan. Hanya oleh darah-Mu, hanya oleh darah-Mu Tuhan, kami ada keberanian. Ada satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus-Nya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darahnya. Oleh karena itu, bawa hidupmu boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi jemaat. Kita akan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan karena kita tahu kita membutuhkan firman itu bagi pertumbuhan kerohanian kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah kembali Tuhan, walaupun melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami dengan segenap hati memuji, menyembah Engkau, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, dan Engkau pasti menjamah, memberkati setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati kami fokuskan Tuhan pandangan rohani kami buka telinga rohani kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya percaya kita selalu memiliki kabar baik. Sebab kabar baik itulah yang harus kita wartakan setiap saat di dalam kehidupan kita, biar kabar baik ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari angkat Alkitab saudara, tab saudara, kita akan deklarasikan, kita akan wartakan kabar baik ini. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our missions. Connect with God, make disciples. Pagi hari ini kembali kita akan berbicara tentang wisdom speaks. Nah, apa sih sebenarnya wisdom speaks atau hikmat yang berbicara itu? Hikmat yang berbicara tentu saja di dalam kehidupan setiap kita, bahkan seharusnya melalui kita. Nah, kalau kita bertanya, apa maknanya sebenarnya? Apa artinya? Kita search di Google, itu ada sekitar 390 juta macam hikmat dan maknanya. Nah, pagi hari ini saya ingin ambil beberapa makna dari hikmat itu. Di dalam The Cambridge English Dictionary dikatakan seperti ini. Wisdom is the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgment. Artinya hikmat itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita sehingga kita mampu untuk mengambil keputusan dan pertimbangan yang baik. Di dalam Wikipedia dikatakan bahwa hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk seseorang itu menerapkan persepsi, penilaian, perbuatan, dan pengertian tersebut. Lalu dikatakan hikmat juga berarti pemahaman akan apa yang benar, dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Nah saudara, hikmat ini sangat penting. Karena hikmat itu menentukan keputusan yang benar untuk kita buat. Hikmat juga merupakan landasan atau rambu-rambu bagi sikap dan cara hidup yang benar. Demikian juga hikmat itu akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu sebabnya kita akan baca sama-sama di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, siapa sih di antara kamu itu yang bijak dan berbudi? Ada orang yang benar-benar hidup sebagai orang yang bijak. Oh, hidup sebagai orang yang bijaksana. Tetapi ada juga orang-orang yang pura-pura menjadi bijak. Sebenarnya dia bukan orang yang bijaksana sama sekali. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-13 Yakobus berkata, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saya suka sekali di dalam The Message dikatakan seperti ini. Do you want to be counted wise, to build a reputation for wisdom? Here is what you do. Live well, live wisely, live humbly. It is the way you live, not the way you talk, that counts. Dikatakan, apakah kamu ingin diperhitungkan sebagai orang bijak dan membangun reputasimu itu atas dasar hikmat? Inilah yang harus kamu lakukan. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan bijaksana, dan hiduplah dengan rendah hati. Itulah yang diperhitungkan. Apa yang diperhitungkan? Yaitu cara hidupmu, bukan cara kamu berbicara. Orang bisa aja, wah hebat, fasih lidah di dalam berbicara. Tetapi kalau dia tidak memiliki perbuatan yang sesuai dengan hikmat, maka itu tidak ada gunanya. Saya teringat pepatah bahasa Inggris berkata, deeds speak louder than words. Jadi perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita itu berbicara lebih keras dari perkataan-perkataan. Nah, Rasul Yakobus tadi dengan jelas, dengan tegas menerangkan bahwa di dunia ini ada dua macam hikmat yang sumbernya dan wujudnya itu sangat berbeda dan sangat bertentangan. Hikmat dari bawah, yaitu hikmat dari dunia ini, sumbernya adalah dari manusia dan dikatakan lebih tegas lagi dari setan-setan. Wujudnya adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Lalu hikmat yang lain, yaitu hikmat yang dari atas, yaitu hikmat dari surga, dan sumbernya adalah Allah sendiri. Wujudnya adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hari ini kita akan mempelajari dengan detail apa sih hikmat ini. Yang pertama kita akan lihat hikmat yang dari dunia ini. Wujudnya yaitu iri hati. Di dalam bahasa aslinya zealous. Di dalam New English Version dikatakan seperti ini. But if you harbor bitter envy and selfish ambitions in your heart. Jika kamu menyimpan, terus menaruh, ya, memelihara itu kebencian, iri hati, dengki yang membawa kepahitan di dalam hatimu dan ambisi-ambisi yang mementingkan diri sendiri, ya. Nah, dikatakan apa sih iri hati itu? Iri hati itu adalah ketidaksenangan melihat orang lain diberkati, orang lain bahagia, melihat orang lain beruntung, memperoleh keuntungan yang banyak,
melihat orang lain berhasil di dalam apa yang dia lakukan. Dia sukses di dalam karirnya, berhasil di dalam pekerjaannya. Orang yang iri hati, dia tidak akan senang. Lalu orang yang iri hati itu memiliki perasaan tidak puas. Dan dia selalu iri. Dia selalu menginginkan kelebihan orang lain. Dia berkata, waduh, orang itu kok bisa ya punya harta, punya posisi, punya prestasi, punya nama baik, punya kekuasaan yang hebat, punya perhatian dari orang-orang sekitarnya, dan dia sangat berbahagia bersama keluarganya. Orang yang iri hati tidak senang. Orang yang iri hati, dia akan menginginkan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Itu sebabnya seringkali dikatakan orang yang iri hati itu disebut SMS. Artinya saudara, susah kalau melihat orang senang, senang kalau melihat orang susah. Ya, ini orang yang iri hati. Dan saya mau katakan saudara, orang yang iri hati ini sangat berbahaya. Karena iri hati itu adalah dosa yang akan membawa seseorang kepada berbagai macam perbuatan-perbuatan jahat, bahkan pembunuhan. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh di mana iri hati itu selalu diikuti dengan perbuatan yang jahat dan pembunuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8 diceritakan bagaimana Habel dan Kain, ya, ketika dua-duanya mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi korban dari Habel yang diterima oleh Allah, maka Kain menjadi iri hati. Kain mulai membenci adiknya, dan dengan berbagai macam cara akhirnya dia membunuh Habel, adiknya sendiri. Lalu di dalam Kejadian 37 ayat 3 dan 4, 11, 20, bagaimana saudara-saudara dari Yusuf menjadi iri hati dan sangat membenci Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Yakub. Yusuf diberi jubah yang maha indah. Yakub selalu percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yusuf. Bahkan Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang luar biasa kepada Yusuf, sehingga kakak-kakaknya berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu ada juga di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11, Saul yang sangat iri hati kepada Daud, dan dia sangat membenci sehingga 2 kali atau beberapa kali dia ingin menancapkan Daud di tembok dengan tombaknya. Karena apa saudara? Karena ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, ketika Daud kembali dari peperangan bersama dengan Saul, maka rakyat memuji Daud. Rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu sebabnya timbul iri hati di dalam diri daripada Saul, dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Saudara, Thomas Manton berkata seperti ini, the whole world, though otherwise empty of men, could not contain two brothers when one was in fight. Dikatakan dunia yang besar ini, walaupun sudah kosong, gak ada manusia sama sekali, tapi tidak bisa menampung dua saudara bersaudara kalau salah satunya iri hati. Sebab apa saudara? Kalau satu iri hati, pasti akan timbul kebencian, pasti akan timbul perselisihan dan pertengkaran, pasti akan timbul keinginan untuk menghancurkan yang satu dari yang lainnya. Nah, inilah ya hikmat yang dari dunia itu, wujudnya akan muncul dengan iri hati. Lalu yang kedua, wujudnya adalah mementingkan diri sendiri. Di dalam bahasa aslinya adalah eriteia. Apa sih mementingkan diri sendiri itu? Adalah sikap masa bodoh terhadap orang lain. Yang penting pokoknya dia aku. Orang yang mementingkan diri sendiri itu orang egois.
hanya keakuannya yang muncul. Yang penting aku senang, yang penting aku suka, yang penting aku bahagia, yang penting aku berhasil, yang penting aku beruntung, yang penting aku selamat, yang penting aku enjoy hidup ini. Orang lain mau susah, mau mati, mau sengsara, mau rugi, masa bodoh, ya. Itu orang yang mementingkan diri sendiri. Erich Fromm berkata seperti ini, orang yang mementingkan diri sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mencintai orang lain. Tetapi lebih dari itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri. Ya, orang yang mementingkan diri sendiri itu, dia tidak bisa mencintai orang lain. Dia cuma fokusnya diriku. Tetapi dikatakan oleh Erich Fromm ini, dia juga sebenarnya nggak bisa mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat yang ke-13, 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dan mengasihi diri sendiri itu paralel. Kalau orang tidak bisa mengasihi sesama, berarti dia juga nggak bisa mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia mengasihi diri sendiri, dia pasti mengasihi orang lain. Kalau dia bisa mengasihi, kalau dia tidak mengasihi dirinya, dia juga tidak mengasihi orang lain. Nah, itu yang dikatakan oleh Erich Fromm. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak bisa mengasihi orang lain. Lalu Seneca, seorang filsuf, berkata seperti ini, orang yang mementingkan diri sendiri tidak dapat hidup bahagia. Untuk hidup bahagia, kita perlu memenuhi keinginan orang lain. Ya, orang yang tidak bisa orang yang mementingkan diri sendiri itu nggak bisa hidup bahagia. Kenapa sih orang itu tidak bisa hidup bahagia? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana rumah saya, bagaimana mobil saya, bagaimana anak saya, bagaimana orang tua saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana karir saya. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Orang yang dia tidak akan bahagia, kenapa? Dia hanya memperhatikan perasaan diri sendiri. Dia tidak memperhatikan perasaan orang lain. Masa bodoh kamu mau tersinggung, mau kecewa, yang penting perasaan saya tidak dilukai. Yang penting perasaan saya tidak disakiti. Saudara, di dunia ini tidak ada orang yang bisa menyenangkan hanya satu orang. Ada like or dislike, ya. Nah, demikian juga dia hanya memikirkan kebutuhan sendiri. Saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh ini, saya butuh makan, saya butuh ini. Yang lain terserah kamu butuh atau tidak. Yang lain kamu bisa dicukupi apa tidak. Yang penting saya. Nah, lalu mengkhawatirkan keselamatan kita sendiri. Nah, saudara, dikatakan orang yang hanya mementingkan diri sendiri itu tidak akan pernah berbahagia hidupnya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati, itulah yang akan beroleh kemurahan. Saya teringat satu ilustrasi mengenai ulat dan pohon mangga. Pada suatu hari di satu daerah yang kering sekali, di saat itu ada kekeringan, ulat ini sudah kurus kering, kelaparan karena tidak ada daun-daun lagi. Hanya ada satu pohon mangga yang daunnya hanya beberapa. Lalu ulat itu datang kepada pohon mangga. Pohon mangga, boleh nggak saya makan daun-daunmu? Saya naik, saya makan daun-daunmu. Pohon mangga bilang, kamu lihat, daun-daun saya juga tinggal sedikit. Kalau kamu makan,
nanti berlubang-lubang. Saya tidak cantik lagi. Lalu kalau kamu makan, saya bisa kena matahari yang terik dan saya bisa kekeringan. Tapi setelah berpikir beberapa saat, pohon mangga berkata, oke. Kamu naik aja di pohon, di tubuh saya, kamu naik aja dan kamu makan, gak apa-apa. Kan sebentar lagi pasti akan turun hujan, daun-daun saya akan muncul kembali. Dan akhirnya ulat itu makan daun-daunan itu sampai akhirnya dia menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Lalu ulat itu berkata kepada pohon mangga, terima kasih ya buat kebaikanmu. Kamu sudah mengizinkan saya hidup di tubuhmu sehingga saya sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Tapi kamu jangan khawatir, saya bisa membalas budimu. Karena itu saya akan pergi, saya akan mengambil serbuk sari dan saya akan memberikan serbuk sari itu kepadamu dan saya taruh di bunga-bungamu sehingga bunga-bungamu itu bisa menghasilkan buah. Nah, saudara, dikatakan kemurahan itu akan menghasilkan kemurahan, ya. Generosity begets generosity. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana untuk kita memiliki hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas, yang dari surga, yang dari Allah. Ya, kita akan pelajari sama-sama. Dikatakan hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni. Murni artinya bersih, suci, holy life. Artinya tidak ada campuran, tidak ada kotoran. Saudara, orang yang murni hatinya itu akan selalu hidup di dalam kebenaran dan akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang yang murni tidak memiliki motivasi dan trik-trik yang jahat yang sesuai seperti hikmat dari dunia ini, sehingga dia tidak akan menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan orang lain. Orang yang murni itu harmless, tidak melukai, tidak berbahaya bagi orang lain. Orang yang murni itu tidak akan menipu dan tidak suka kepada penipuan. Bahkan dia tidak akan mau untuk bersumpah palsu, untuk menyebabkan orang lain hancur di dalam kehidupannya. Bahkan orang yang murni hatinya, itulah yang dikatakan adalah orang yang boleh naik ke gunung Tuhan. Artinya orang yang bisa memandang wajah Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh diam di pelataran rumah Tuhan? Yaitu orang yang murni hatinya. Lalu pendamai, ya, pendamai atau getting along with others. Orang pendamai itu artinya orang yang tidak suka cari gara-gara, orang yang tidak suka cari permusuhan, saudara. Jadi semua yang besar dikecilkan. Kalau ada terjadi hal-hal yang besar, dia usahakan menjadi kecil. Kalau yang kecil ditiadakan. Jangan seperti yang dikatakan oleh orang Manado, ta sontong sadiki tapela besar, ya. Ya, ini orang yang pendamai. Orang yang pendamai itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan karena dia memiliki hati yang suka memaafkan. Orang yang murah hati tidak akan suka mengadu domba, tidak jadi pemfitnah, malah sebaliknya dia akan menjadi pendamai. Orang-orang yang membawa damai. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang ketiga adalah perama, gentle atau lemah lembut. Artinya orang yang perama itu dia tidak sombong dan angkuh. Dia tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Kata-katanya tidak sinis, tidak sarkastik. Ada orang kalau yang ngomong, setiap kali dia mengeluarkan perkataan, kata-katanya sinis, gak enak didengar, bahkan menyakitkan hati. Dia tidak menyadari, tapi setiap kali dia berbicara, itu sarkastik. Ya, nah orang yang perama tidak seperti itu. Orang yang perama kata-katanya itu selalu manis,
Ya, kata-katanya itu menyenangkan hati. Ya, orang yang peramah itu tidak marah kalau orang lain berbicara atau mengajukan pendapat. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak bersikap kasar dan mendominasi di dalam pergaulan. Ada orang, saudara, kalau sudah berkumpul, dia mendominasi di dalam perkataan. Orang lain nggak boleh, diam dulu, dengerin saya ngomong terus ya. Pokoknya dia, kalau dia tahu sesuatu, ada orang lain yang mau cerita, mau ngomong, dia langsung terombol. Dia ceritakan semuanya, seolah-olah dia yang maha tahu, saudara ya. Dia yang tahu semuanya. Nah, orang yang peramah tidak seperti itu. Orang yang peramah, dia juga menjadi pendengar yang baik dari orang lain yang berbicara. Lalu penurut atau reasonable. Orang yang penurut ini, saudara, sangat mudah diyakinkan, sangat mudah untuk menerima nasihat, dan tentu saja nasihat yang baik, nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, dan dia akan melakukannya dengan sukacita. Ini penurut, saudara. Lalu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, overflowing with mercy and blessing. Hatinya dipenuhi dengan empati. Dia nggak bisa tenang kalau lihat orang lain menderita. Dia tidak bisa tenang kalau lihat orang lain susah. Tangannya selalu terulur untuk menolong orang yang kekurangan. Tanpa memandang bulu siapapun dia pasti akan bertolong. Tanpa dia lihat suku bangsanya, bangsa atau golongannya, saudara. Ini orang yang murah hati. Contohnya adalah di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 35. Ketika ada orang Israel yang turun dari Yeriko dan dia dianiaya oleh penyamun dan luka-luka, saudara. Lalu datang seorang imam, tapi imam itu hanya melihat, aduh kasihan ya, lewat. Ada seorang Lewi, lihat lagi, aduh kasihan orang itu sudah terkapar luka parah, lewat. Tapi turun orang Samaria, dia tidak lewat tapi dia turun, dia bebat, dia bersihkan luka-lukanya, dia taruh di keledai, dibawa ke rumah penginapan. Lalu dia berpesan kepada orang rumah penginapan, dia kasih uang dan dia bilang, tolong rawat orang ini. Anda tahu siapa orang Samaria? Orang Samaria itu adalah musuh bebuyutan dari orang Israel. Orang Samaria dan orang Israel tidak boleh berbicara. Orang Israel tidak mau ada orang Samaria datang di daerahnya. Pasti akan diusir dan dilempari batu dan tidak akan berbicara. Tapi orang Samaria yang murah hati ini, yang penuh dengan belas kasihan, tidak memperdulikan ras, golongan atau bangsa, ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak memihak. Tidak memihak dikatakan di dalam The Message, not hot one day and cold the next day. Artinya suam-suam, saudara. Hari ini panas, saya mau. Besoknya dingin, ya. Dikatakan di dalam bahasa aslinya adalah adiakritos. Artinya, saudara, tanpa kecurigaan atau bebas dari penghakiman. Tidak berprasangka yang tidak semestinya. Tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan seseorang lebih daripada yang lain. Ya, orang yang tidak memihak itu, saudara, tidak membenci dan tidak senang, tidak bersikap tidak senang kepada seseorang hanya karena dia dengar dari temannya, si A itu gini, si A itu begini, si A itu begini. Lalu tiba-tiba saya jadi tidak senang kepada si A. Ya, orang yang tidak memihak tidak seperti itu. Dia akan cari dulu kebenarannya. Orang yang tidak memihak itu adil di dalam setiap penilaian dan keputusannya. Artinya, saudara, dia tidak mempersalahkan orang yang benar dan tidak membenarkan orang yang salah, ya. Jadi dia tidak memihak siapapun, walaupun itu
temannya sendiri, mungkin teman dekatnya. Jadi akhirnya membenci orang lain karena hanya perkataan-perkataan yang dia dengar. Lalu yang terakhir adalah tidak munafik, not two face. Jadi nggak bermuka dua. Ada orang yang dikatakan bermuka dua, di depannya tersenyum, di belakangnya cemberut, saudara. Ya, nah orang yang tidak munafik itu adalah orang yang otentik, apa adanya. Ya saya begini ya begini. Ya, orang yang transparan dan tidak berusaha menyamarkan apapun, tidak pura-pura, tidak berbicara dan tidak bertindak dengan cara-cara yang licik, yang sesuai dengan tipu muslihat dari dunia ini, saudara. Orang yang tidak munafik itu orang yang tulus, orang yang terbuka, orang yang setia, saudara. Orang yang berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu orang yang tidak munafik, saudara. Orang yang tidak munafik ini tidak bersikap baik di depannya, lalu di belakangnya menceritakan kejelekan orang itu. Di depannya berkata, shalom, apa kabar? Tapi di belakangnya mendidih di hati. Ya, jadi dia simpan dendam, dia simpan kemarahan. Ya, nah inilah hikmat yang dari surga, hikmat yang dari Allah sendiri. Saudara, saya mau katakan, kita memerlukan hikmat seperti ini agar kita bisa memberikan buah-buah yang baik bagi kerajaan Allah. Agar kita bisa memberikan buah-buah yang baik atas dasar kebenaran, dan kita akan taburkan itu di dalam damai sejahtera sehingga setiap orang bisa menikmati buah-buah ini. Dan kalau kita memiliki hikmat seperti ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa melayani Tuhan dan sesama itu dengan tulus. Dan di dalamnya maka nama Tuhan yang akan dimuliakan. Sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh favor, kita akan memperoleh perkenanan, bahkan kita akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Saudara, saya mau katakan hikmat ini tidak bisa didapat dari dunia ini. Ya, hikmat ini tidak bisa didapat dari kita belajar di sekolah. Hikmat ini tidak bisa didapat kita dengan keliling belajar dari orang lain. Karena hikmat ini hanya bisa kita terima daripada Allah. Di dalam Amsal 2 ayat 6a dikatakan all wisdom comes from the Lord. Ya, semua hikmat ini datangnya daripada Allah. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, dikatakan datang kepada Tuhan, minta dari Tuhan, karena dialah sumbernya. Dan Tuhan tidak pernah memandang bulu, tidak pernah memihak, saudara, tapi dia akan memberikan tanpa batas. Dia akan memberikan dengan murah hati bagi setiap kita yang memintanya. Dan di dalam Alkitab ada 3 jenis hikmat yang daripada Allah itu. Yang pertama dikatakan prominos, artinya bijaksana, bagaikan seseorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Saudara tahu ceritanya di dalam Matius, orang yang membangun rumah di atas batu karang dan di atas pasir. Yang kedua adalah sophos, atau sering dibilang Sophia. Itu adalah bijaksana dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Contohnya adalah hikmat Salomo ketika dia harus mengadili, ketika dia harus menentukan anak siapakah yang diperebutkan oleh 2 ibu yang selalu berkata, itu anak saya, itu anak saya. Ya. Lalu sonetos adalah bijaksana di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Contohnya adalah hikmat dari Yitro, di mana dia menasehati Musa bagaimana harus melayani
dibagi kelompok demi kelompok, dipilih pemimpin-pemimpin, sehingga seorang pemimpin itu tidak burn out, saudara ya, tidak kelelahan karena ditangani sendiri. Karena itu saudara, hari ini apapun keadaanmu, mari datang kepada Tuhan. Kalau engkau kekurangan hikmat, hikmatnya tersedia bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah menahan-nahan dan dia tidak pernah pandang bulu. Siapapun yang datang untuk minta, dia akan memberikannya dengan tanpa batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang sudah mempersiapkan semuanya, roti dan anggur, saya minta bapak-bapak bisa berperan sebagai imam, membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Saya undang, kalau semuanya sudah memegang roti dan anggur, saya undang saudara bangkit berdiri, angkat roti ini tinggi-tinggi ke atas, dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam sebelum diserahkan, Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap berkat atasnya, bersyukur dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Inilah tubuhku, perbuatlah ini setiap kali kamu makan, menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman, dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi ke atas, dengarlah firman Tuhan. Sesudah makan dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah semua kamu semua dari cawan ini. Inilah darah perjanjian yang tertumpah bagi banyak orang menjadi jalan pengampunan dosa." Mari kita minum dengan iman, dengan mengingat akan karya Tuhan yang luar biasa itu. Sebagaimana dia katakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan-cawan itu di kursi atau di tempat dan saudara angkat tangan. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia, tinggikan dan naikkan syukurmu. Percayalah persekutuan dengan tubuh dan darahnya akan mendatangkan berkat mujizat. Emaralabayana takaralabaya sikiaralabo. Enerelebe kuriana takaralabaya sanderelebe. Erabosyandaralabaya sando. Terima kasih Tuhan, syukur buat pengorbananmu. Naralabaya sando. Oh Lord Jesus, kiaralabaya sikiaralabaya natakaralabaya si. Naralabaya sikiaralabaya natakaralabo. Mari saudara, apapun yang menjadi persoalan, setiap pergumulanmu, demikian juga kalau ada di antara saudara yang sakit, baik di rumah
rumah sakit dimanapun, angkat tanganmu. Percayalah mujizat Tuhan ada sampai hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mempersatukan kami dengan Bapa di surga. Percaya kuasa-Mu dinyatakan, tubuh kami disembuhkan, mujizat-Mu dinyatakan. Bahkan apapun yang sedang kami hadapi, Engkau menjamin kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Mari Tuhan, Engkau lawati satu persatu dari umat-Mu ini. Bahkan kalau ada yang sakit di rumah sakit, Engkau jamah mereka juga. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa perjamuan kudus ini mengalir, menyembuhkan, membangkitkan kekuatan yang baru, memulihkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini berulang tahun. Engkau tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Biarlah berkat-Mu turun Tuhan. Berkat yang berkelimpahan. Engkau memberkati, mengenyangkan mereka dengan panjang umur. Engkau memberkati mereka dengan keselamatan. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan dan doa-doa mereka, Engkau mendengar dan menjawabnya. Kami tahu Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi, mengawali, menutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh mereka dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun. Saat ini angkat semua saudara, kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiranmu, sehingga engkau senantiasa bersuka cita di dalam Dia dan engkau tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkat ini menjadi milik saudara. Katakan amin. God bless you. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami di nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Selain itu, Anda pun dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Atau Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare, hari Sabtu IFGF Praise, dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado.
Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada sahabat-sahabat maupun saudara Anda, serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday and God